Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Pada video ini ada pertanyaan dari Azel Hidayah tentang gereja sebagai tempat ibadah umat Kristen adalah tempat yang suci. Tapi kenapa kita masuk ke gereja kok pakai sepatu? Kenapa kok tidak dilepas? Menurut saya pertanyaan dari saudara Azel Hidayah ini yaitu tentang mengapa kok orang Kristen itu masuk ke gereja bisa pakai sepatu atau sandal yang notabene kotor karena debu ataupun kotoran yang lain. Kenapa kok tidak melakukan pembersihan diri dulu seperti wudhu di agama Islam? Lagi. Ya macam mana Azel Hidayah, silakan. Ya, selamat malam. Shalom. Assalamualaikum. Shalom, waalaikumsalam. Kira-kira dikasih berapa pertanyaan, Kak? Satu aja dulu, kalau satu kamu lolos bisa lanjut kedua. Jangan seperti yang tadi, logika terbalik. Dia ukur kemahabesaran Tuhan itu dari segi bentuk ya. Ya silakan saudaraku. Nih Kak, saya mau bertanya tentang Kristen ini, maksudnya tentang rumah ibadah ya. Rumah ibadah itu kan tempat suci kan? Menurut Kakak gimana? Semua agama kan rumah ibadah itu kan tempat suci. Jadi pertanyaan saya, kok kalau orang Kristen itu masuk gereja harus pakai sepatu gitu? Ya karena kita anak raja, Bang. Tapi Tuhan Yesus itu raja, Bang, sang raja. Jadi kenapa kita pakai sepatu? Karena kita anak raja. Terus menurut kakak kalau kita injak kotoran di jalan kira-kira itu? Aduh, ini pertanyaan apalah macam ini? Lah, kalau orang injak kotoran di jalan ya dibersihkan lah, Bang, dicuci. Ya Allah, tolong. Dicuci. Sepatu masuk, nggak mungkin masuk dengan sepatu basah, Kak. Iya, masa kita mau pergi ke gereja nyeker? Zaman sekarang itu mas sandal sepatu ya bejibun di banyak dijual. Ya kita belilah, kita pakai ya bagus-bagus rapi-rapi ke gereja. Tapi ya kalau kita nggak keinjak tai ayam di jalan ya dibersihkan lah, Bang, dicuci lah, Bang. Kan di gereja itu kan ada toilet, Bang. Ada aja loh, Bang, ini lucu kali. Tapi kalau kita muslim itu, kita walaupun semandi sebersih apapun sampai ke masjid atau musola, pasti kita ambil air wudhu dulu, kita masih lepas sendal di luar. Ya udah silakan nih, kalau itu tradisi kalian silakan aja, nggak ada yang maksa kok harus jadi karena kalian seperti itu kami juga harus gitu-gitu, nggak gitu juga. Kristen Ortodoks juga kalau masuk gereja mereka nggak pakai sepatu, tapi kan bukan berarti ketika mohon maaf nih ya, ketika kita nggak pakai sepatu ke gereja lalu kita paling bersih dibanding yang lain. Nggak seperti itulah. Ukuran sucinya hidup ini bukan diukur dari sepatu, Bang, tapi diukur dari kehidupan kita, ketaatan, hidup suci ya, menjauhkan segala perbuatan yang najis, itu yang suci, Bang. Kalau cuma sepatu kalau kesucian itu diukur dari sepatu ya udah semua orang nggak usah pakai sepatu lah kalau gitu, Bang. Menurut kakak tadi kan kakak bilang kalau injak seperti kotoran ayam begitu bisa dicuci. Semua sejenis kotoran kan namanya najis itu kalau dalam Islam. Kira-kira kalau sekecil begini Mbak bisa lihat nggak kotorannya? Bang, gini saya kasih tahu, Bang, walaupun kamu nggak pernah injak kotoran, ya nggak pernah injak tai ayam sedikit pun, atau nggak pernah injak pasir, atau nggak pernah injak tanah, kalau memang dasar engkau bejat, ya bejat aja, Bang. Sekarang gini, bukan Mbak, itu yang mengukur kesucian orang, Bang, bukan sepatu, bukan tentang injak kotoran atau enggak, Bang. Rumah pribadi kita aja pasti kita nggak akan kotor. Aduh, Tuhan tolong lah, ini ada saja nih. Mayoritas rumah orang itu pasti sendal atau sepatu di luar. Tapi Bang, sekarang ini air di mana-mana, Bang. Air sudekat bisa kita cuci, kita bersihkan, Bang. Kita kan punya otak, Bang. Kalau kita injak kotoran tai ayam sekalipun atau sepatu kita kotor, kita cuci, Bang, yang bersih. Gini dulu, Mbak, gini dengar. Rumah kita aja sendiri pasti kita lepas sepatu, sendal di luar. Masa iya kita pergi ke rumah suci harus masuk dengan sepatu dan sendal? Bang, kalau kita pakai sepatu atau tidak sepatu, mau kita nggak pakai sepatu ke rumah, itu kan menjaga kebersihan, bukan menjaga kesucian, Bang. Kenapa sih kesucian diukur dari tidak pakai sepatu?
Lah kita kan lihat dari situ, rumah pribadi. Udah bang, yang tanya yang esensi aja lah bang, yang remeh-temeh kayak gini, yang receh-receh gini nggak usah lah bang, bawa waktu aja nih, nggak ada lagi yang lain bang. Itu kan pertanyaan. Hah? Ya kalau Oke lah, masih makasih lah bang. kesempatan bertanya, Ah, ah. saya bertanya. Saya rasa sudah cukup dulu bang. Ya ingat bang, saya kasih tahu sama bang. Ukuran kesucian itu bukan diukur dari pakai sepatu atau tidak. Kesucian kita itu ya diukur dari ketaatan kita kepada Tuhan Yesus, hidup suci, hidup bersih, menjauhkan segala perbuatan daging, tetapi menghasilkan buah-buah roh. Nah apa itu buah-buah roh? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, penguasaan diri. Nah kuasailah dirimu, jangan berbuat dosa. Itulah kau baru hidup suci. Dan kita bisa suci hanya dengan darah Kristus. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati saudaraku. Menurut saya jawaban dari Mihana tentang hal ini adalah bahwa kesucian seseorang itu bukan dinilai dari alas kaki, tapi dari hati orang tersebut. Percuma saja kalau alas kakinya bersih akan tetapi hatinya masih diliputi kekotoran batin.